Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hanya sharing saja. Di sini kita punya kawan wawancara kita, yaitu adik kita, saudara kita. Harapan kami di video kali ini kita hanya bisa berdiskusi dan juga sharing, sehingga apa yang kami sajikan pada hari ini bisa memberikan inspirasi, motivasi, sehingga kawan-kawan yang menyaksikan channel ini juga mendapatkan manfaat lah dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Oke, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah adik kita, saudara kita. Boleh diperkenalkan di kawan-kawan kita yang menyaksikan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Hasrul Laksamana Siregar. Saya berdomisili di Kecamatan Buntupane. Tema kita pada malam hari ini, kawan-kawan, tentunya mungkin banyak yang bertanya, ini kenapa sih ada seorang pria ganteng yang diundang kemari ya. Yang pastinya kawan-kawan, ini adalah bentuk keinginan saya untuk mengangkat ini dikarenakan suasana seperti ini sungguh sangat tidak mudah bagi orang-orang yang mungkin kurang beruntung, karena pada saat suasana yang sekarang ini adanya virus corona, terus misalnya kita juga mau menghadapi namanya puasa serta lebaran, ada sesuatu yang menimpa adik anda kita ini. Kalau seandainya kita boleh ceritakan kepada kawan-kawan apa yang terjadi dengan Bang Harun, sehingga Bang Nasrun alias Bang Acun, sehingga kita mengundangnya ini adalah dikarenakan Bang Acun itu ada musibah PHK di perusahaannya. Kalau boleh tahu nih Bang Acun, sebelum kita langsung ke PHK-nya, Bang Acun ini kerja di bidang apa sih sebetulnya? Sebenarnya sebelumnya saya bekerja di bidang gudang ya, karyawan di suatu perusahaan ya. Ya, saya berdivisi di divisi gudang di bagian logistik. Itu di daerah mana itu? Itu di daerah tempat saya tinggal di Makassar ya. Udah berapa tahun di sana? Saya bekerja mulai tahun 2012 sampai 2020. Yang terakhir ini lah ya. Di Februari di tanggal 28 semalam. Sampai terjadinya hal yang tak diinginkan itu ya. Kalau boleh tahu momen kapan sih kamu itu dapat misalnya tanda-tanda kamu itu akan di PHK? Sebenarnya momennya sudah ada sih. Sebelum terjadinya PHK itu udah ada juga, dengan gejolak-gejolak di perusahaan itu juga udah kami rasakan. Tetapi ya mungkin karena kan perusahaan tersebut mempunyai banyak perusahaan, ya di feeling sendiri itu tidak berprasangka bahwasanya perusahaan ini bakal tutup gitu kan gitu ya. Cuman ya lambat laun dengan merasa masalah krisis ya terus menerus, ya akhirnya terjadi Hal yang tidak diinginkan. ya, tidak diinginkan. Oh, berarti ada juga seperti kayak tanda-tanda gitu deh bos. Iya. Oke. Jadi Bang Acun, jadi pada saat ini terima itu ingatnya tanggal berapa sih? Di akhir kerja. Ya. Surat PHK itu datang itu tanggal berapa, ingatnya di bulan berapa? Sebenarnya surat pemberhentian PHK itu di tanggal 28 Februari ya. Itu berangsur, kami berangsur, itu kan ada karyawan kontrak dulu. Itu disisihkan dulu. Itu pertanggal 15 ya. Pertanggal 15 baru di karyawan tetapnya di tanggal 28, globalnya semua di tanggal 28 lah, 28 Februari itu terakhir. Oke, berarti istilahnya di situ lah, berarti tanggal 28 itu kamu sudah tidak masuk lagi kerja. Iya, tidak Masuk lagi aktif kerja. lagi untuk bekerja. Bagaimana dengan hak-hak yang kamu terima Bang Acun? Sana ada nggak gejolak-gejolak juga yang terjadi? Mungkin ya biasa ya, namanya sesuatu yang mungkin kayak income kalian mungkin ada yang belum dibayarkan atau pesan-pesan, itu bagaimana untuk kondisi sampai dengan saat ini? Untuk sampai saat ini kompensasi dari perusahaan tuh tidak ada. Belum ada ya. Belum ada. Memang kemarin perusahaan menawarkan
1 bulan gaji, cuman itu kan tidak relevan ya, karena hak kami, keringat kami lah dibilang kan selama bekerja di perusahaan kan didasari dengan undang-undang yang ada di negeri kita ini. Untuk PHK buruh itu kan sangat jauh, sangat berbeda, ibaratnya itu sangat di luar dari undang-undang hukum yang payung hukum yang ada di Indonesia ini. Jadi sebetulnya apa alasan mereka sehingga tidak membayarkan itu? Katanya krisis keuangan. Kalau boleh dikonversikan ya, apakah ada hubungannya dengan situasi saat ini dengan kondisi perusahaan COVID-19? Ya. Kalau di situasi memang ada dampaknya juga, karena perusahaan itu kan ekspornya ke luar negeri. Ya mayoritasnya juga ke bagian Asia ya, di Cina, Korea. Ya banyak juga karena di negeri Mereka itu kan kayak di luar ya gitu ya. Ya, karena di luar sana mengalami, mungkin Jadi, itu juga berpengaruh. Berarti bisa dikatakan PHK-nya orang Bang Acun ini dengan karyawan lainnya bisa juga dihubungkan dengan dikarenakan COVID ini. Ya, COVID-19 ini. Bisa juga ya. Ada Istilahnya juga. menjadi memperparah jadilah ya. Iya. Atau misalnya mempercepat kalian di PHK mungkin ya. Iya. Oke. Jadi Acun pada saat itu kalau boleh tahu nih dapat informasi itu siang atau malam? Pemutusan Iya. juga. Sebelumnya pimpinan perusahaan itu datang, ada rapat, diundang kepala-kepala divisi untuk membicarakan itu tadi. Cuman penyampaian pemberhentian bekerja untuk karyawan itu secara omongan gitu, secara lisan, tidak ada surat resmi ataupun tulisan bahwasanya kami itu diberhentikan bekerja dan pabrik berhenti beroperasi gitu. Itu tidak ada sampai saat ini, itu tidak ada. Ya hanya gimana ya, sepihak gitu. Orang itu memutus kerja dengan memberi statement, memberi pemberitahuan bahwasanya mulai di tanggal 28 kita tidak untuk karyawan tidak bekerja dan perusahaan berhenti beroperasi. Jadi pabrik itu total tutup. Tidak Jadi beroperasi. berapa kira-kira karyawan baik outsourcing mau karyawan tetapnya yang sekaligus untuk di PHK gitu? Kalau normalnya mungkin ya 200 lebih ada. 200 lebih. itu udah sama outsourcingnya ya? Ya itu udah semua. Udah semua 200 Setiap divisi ya. setiap divisi ya. Kurang lebih ya, saya kurang tahu juga ya, jumlah karyawan keseluruhannya mungkin minimal ya 200 lebih itu ada. Jadi setelah itu dapat PHK tadi, apa tanggapan di dirimu sendiri lah, istilahnya bagaimana perasaanmu menghadapi itu gitu? Setelah mengalami pemberhentian bekerja itu bingung sudah pasti ya Bang, bingung ini mau bekerja apa lagi gitu kan. Sementara waktu untuk kita ke bulan Ramadan tuh sangat dekat gitu kan, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak ya, khususnya juga di perekonomian tuh pasti paling kendala utama gitu kan di kehidupan ini kan gitu. Jadi ya ingin mencoba ke perusahaan lain, sempat juga mencoba ke perusahaan lain, tapi karena ada pandemi corona ini di pending, jadi belum bisa juga untuk menerima pelamaran kerja gitu. Berarti intinya kita betul-betul seperti stagnan lah ya, karena kita sudah diselesaikan sama perusahaan ini, kita mau melompat pun perusahaan lain pun pada terbilang pembatasan juga ya. Jadi betul-betul kita udah istilahnya kalau dalam pemikiran pendek itu udah selesai lah ya. Karena mau kita lompat ke perusahaan lain pun pada membatasi juga ya. Jadi istilahnya memang betul-betul kamu berjuang keras lah ya. Ya untuk kebutuhan ini, untuk setelah saya berhenti itu ya mencoba juga, alhamdulillah ya ada tabungan sedikit-sedikit ya. Berarti istilahnya Untuk menyambung kehidupan berarti istilahnya saving, misalnya dana simpanan itulah yang dulu untuk kita keluarkan ya. Alhamdulillah, berarti itulah gunanya kalau kita menyimpannya, karena kita tidak tahu ke depan itu bagaimana terjadi. Jadi apa sih tanggapan orang tua, keluarga atau istri sama tentang hal ini gitu? Ya keluarga ya prihatin atas ya dibilang kan musibah lah ya, karena kehilangan pekerjaan, mata pencarian untuk kebutuhan keluarga. Ya support dari keluarga ya untuk mencari pekerjaan lagi ya banyak sih di luar sana, tapi memang karena saat pandemi seperti ini memang sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Real ya, memang sulit ya. Sulit ya.
Tetapi Bang Acun, kalau saya dengarkan dari cerita Bang Acun itu bukan orang yang bandel, bukan orang yang istilahnya target tidak tercapai atau hal yang misalnya kamu tidak disiplin, memang kondisi ya, kondisi perusahaan. Artinya kamu itu memang masih kompeten untuk kerja, hanya mungkin perusahaannya mungkin tidak tahu kita keuangan, ya mungkin kita nggak sampai ke sana pembahasannya, tapi kalau saya simpulkan bahwasanya kalian itu bukan dikarenakan kalian yang tidak bagus, misalnya PHK-nya itu benar-benar terhormat lah. Jadi istilahnya kalau mungkin ada yang menonton, mungkin ada lowongan yang bagus kan, bisa juga kontak kita ya Bang Acun. Ya kan? Alhamdulillah kalau ada. Ya. Entah bantuan dari mana gitu, atau dari pihak desanya, atau mungkin dari kabupatennya, ada nggak sih? Karena ini kan jujur dengan PHK kalian ini kan pasti isunya kan agak gempar juga saat-saatnya. Iya. Itu bagaimana nih kondisi kalian ini? Apakah ada yang memperhatikan? Kalau faktanya sampai saat ini ya, sampai saat ini untuk saya pribadi belum ada dari bantuan dari pemerintah untuk korban PHK. Cuman gambarannya ada kabar ataupun dari perangkat-perangkat desa memberitahukan bahwasanya bakal ada bantuan yang akan turun. Tapi faktanya pada sampai saat ini ya belum ada. Ya, karena juga kalau saya sih sebetulnya ya hal-hal seperti kalian ini betul-betul harus diperhatikan. Ya untuk pemerintah ya lebih memperhatikan lagi lah. Seperti kami ini yang korban PHK, ya kehilangan mata pencarian bekerja, kehilangan juga pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya setidaknya bagi kami, bukan saya saja ya, mungkin saya ini mewakili seluruh teman-teman ya. Bukan hanya teman-teman, mungkin seluruh Indonesia yang mungkin banyak yang dirumahkan dikarenakan COVID ini. Saya rasa ya pemerintah lebih memprioritaskan ya. Memang pandemi ini dialami oleh semua ya, gejolak ini dialami oleh semua, mungkin semua mengalaminya di sini. Tapi saya minta, karena kami kehilangan mata pencarian kami untuk membutuhi kehidupan keluarga kami, setidaknya kami mintakan kepada pemerintah agar memprioritaskan untuk kami lah sebagai korban-korban yang ter-PHK. Kalau hikmah tentang PHK kamu? Ya hikmah tentang PHK mungkin ya rezeki tidak di situ aja, mungkin masih banyak lagi rezeki di luar yang bisa kita dapat. Ya lebih semangat saja lah untuk menjalani pekerjaan. Mungkin selesai pandemi ini mencoba-coba dulu. Apa pesan-pesan Bang Acun kepada mungkin kawan-kawan yang mungkin senasib dengan dirimu, bagaimana supaya mereka juga tetap fight, tetap semangat untuk menghadapi kehidupan berikutnya? Ya tetap semangat, karena bukan kalian saja yang mengalami, kita semua itu mengalami. Intinya apapun yang bisa kita lakukan saat ini, kita lakukan secara senang, suka. Mungkin rezeki itu udah ada batasnya masing-masing. Mungkin tidak ada ya, seorang manusia itu tidak diberi rezeki kalau tidak berusaha. Kalau kita sudah berusaha pasti ada, pasti diberikan rezeki. Jadi tetap semangat saja, jangan terbebani pikiran. Mungkin dari pikiran juga ini beban sangat berat ya, karena terlalu banyak memikirkannya ini gimana ke depannya, kemana ke depannya. Kita jalani aja dulu aktivitas apa yang ada bisa kita kerjakan, ada peluang di situ, ya coba kita kerjakan. Mungkin ya Rp1, Rp2 bisa kita kais, bisa kita dapat, mungkin esok bisa lebih dari situ. Ya intinya kita tetap semangat aja berusaha, atau kita yang punya skill bisa kita buka usaha-usaha kecil gitu kan. Betul, istilahnya Menambah swasta ya. Usaha gitu. Apa sih pesan kamu dengan orang-orang yang sekarang masih bisa bekerja di perusahaannya? Perbanyak rasa syukur lah, tidak mengalami seperti kami yang mungkin lebih menjalani aktivitasnya lebih semangat lagi. Mungkin ya rasa syukur itu pasti, ya tetap semangat lah menjalaninya, jangan malas-malasan. Kan kadang mau juga sih malas-malasannya, karena menuntut haknya terlalu banyak, sementara kan jangankan perusahaan, negara aja kadang Udah kewalahan juga menghadapi kita itu. Kalau menurut Bang Acun, masih pantas nggak sih orang yang bekerja sekarang malas-malasan? Saya rasa itu tidak pantas ya.
sangat tidak pantas kalau menurut saya. Apalagi hitung-hitungannya. Ya sangat, itu ya pandanglah yang di bawah, jangan harus saya harus lebih di atas ya. Mungkin lebih berbanyak pandanglah di bawah. Masih banyak teman-teman, masih banyak rekan-rekan yang di bawah yang mengalami nasibnya seperti kami, yang sekarang tidak punya mata pencarian ya yang tetap gitu ya. Ya beda jauh dengan yang masa dulu, yang mungkin ya lebih banyak lah berpandang ke rekan-rekan yang mengalami musibah. Itu aja, jangan termotivasi harus saya, apalagi pada saat ini ya, pada saat ini kalau masih bermotivasi harus menuntut hak-haknya yang lebih, itu saya rasa ya luar biasa itu orangnya. Oke Bang Acun, mungkin perbincangan kita akhiri pada hari ini. Tapi saya yakin kepada kawan-kawan yang mendengarkan atau menonton video ini pasti akan banyak informasi dan motivasi serta inspirasi buat kalian yang mungkin yang menonton ini adalah orang yang terdampak PHK juga, atau mungkin dirumahkan tetapi belum tahu kapan masuk ke perusahaannya. Tapi intinya yang disampaikan oleh Bang Acun adalah kita harus tetap bersyukur ya. Intinya semuanya harus tetap bersyukur, karena syukur itulah yang akan membuat kita terus berterima kasih bahwasanya nikmat yang diberikan Allah itu sudah besar sama kita ya. Dan akhirnya kami tutup wawancara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, bersama saya Najarudin Nursiagian dan saudara kita ini Hasrul Laksamana Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.